Selamat pagi dan selamat datang bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Evi P.S. Patiasina Martin selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Torsina, Jakarta Timur. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan, mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos pelayanan dan kesaksiannya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya.
Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita dalam ibadah minggu saat ini diambil dari Rut 1 ayatnya yang ke-8b yang menyatakan demikian. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri, sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa
tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah, ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang menyatakan demikian. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama kita akan mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 10 yang menyatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat.
Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, di pertengahan ibadah kami kepadamu saat ini, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon biarlah Roh Kudus-Mu membuka hati pikiran kami dan meneranginya, sehingga kami boleh mengerti maksud dan kehendak Tuhan, dan kami boleh bertumbuh di dalam iman percaya kami kepadamu, dan kami juga dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan beriman kami setiap hari.
Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14 yang menyatakan, diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpah, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke daerah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku. Pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan
anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang Naomi bukan lagi cerita yang asing buat kita. Kita tahu bagaimana Naomi bersama suaminya Elimelek pergi meninggalkan Bethlehem Yehuda karena di sana terjadi bala kelaparan. Mereka meninggalkan Yehuda dan mereka pergi ke Moab untuk mencari tempat yang lebih baik. Persoalannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah menghendaki kepergian mereka. Tuhan menjanjikan bahwa tanah yang diberikan adalah tanah yang diberkati. Seharusnya Naomi dan Elimelek tetap tinggal di sana untuk mereka hidup dalam pemeliharaan Allah. Tetapi keputusan yang diambil oleh suami istri ini, mereka berangkat bersama dengan kedua anak lelakinya. Dalam kehidupan mereka di Moab, kita baca dalam Alkitab bacaan kita hari ini menceritakan bahwa kedua anak lelaki mereka mengambil istri-istri dari perempuan-perempuan Moab, yaitu Rut dan Orpa. Tapi kenyataannya berturut-turut orang-orang yang dikasihi dalam kehidupan Naomi dipanggil oleh Tuhan, baik itu Elimelek maupun kedua anak laki-lakinya. Apalagi yang dimiliki oleh Naomi di tanah Moab. Dia memutuskan untuk kembali pulang ke Bethlehem dalam kasih dan tuntunan Allah. Naomi merasa yakin bahwa dia harus pulang kembali ke tanahnya, ke tempat kelahirannya. Naomi merasa bahwa dia harus meninggalkan tanah perantauannya itu, dan dia menyampaikan rencana ini kepada kedua menantunya. Dia mengizinkan untuk Rut dan Orpa pulang kembali ke rumah orang tuanya. Karena Naomi berpikir bahwa mereka punya kehidupan lain mungkin yang akan diteruskan di sana. Tetapi keputusan dua perempuan ini ternyata berbeda. Di dalam pembacaan kita dikatakan bahwa Orpa menyetujui apa yang diusulkan oleh Naomi. Dia pulang kembali ke rumah orang tuanya. Dia kembali kepada bangsanya, bangsa Moab. Tapi beda dengan Rut. Di dalam pembacaan selanjutnya dari pembacaan kita, dikatakan bahwa Rut menolak. Rut menyatakan bahwa ibu mertua aku tetap ikut kamu. Dan pengakuan pernyataan dari Rut yang cukup terkenal itu dalam ayatnya yang ke-16, 2 ayat setelah pembacaan kita hari ini mengatakan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku
dan Allahmu lah Allahku. Pernyataan iman Rut bahwa dia begitu mengasihi ibu mertuanya. Dia akan ikut ibu mertuanya ini pulang kembali ke kampung halaman yang belum pernah didatangi oleh Rut, yang dia belum tahu tempatnya seperti apa. Dan satu lagi, tidak ada jaminan bahwa mereka pulang dan akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Bethlehem, Yehuda sana. Tetapi karena kasih yang dimiliki oleh Rut, dia mau memberikan diri dan kehidupannya, bukan sekedar pendampingan untuk pulang kembali menemani mertua ke Bethlehem, tetapi dia mau memberikan hidupnya menjadi bagian dari kehidupan ibu mertuanya. Dan bukan itu saja, dalam statement yang dia berikan, Allah mula Allahku, menjadi satu pengakuan iman bahwa Rut benar-benar menyerahkan seluruh kehidupannya karena cinta kasihnya kepada ibu mertuanya dan juga kepada Tuhan yang dia sembah selama dia mengikuti Naomi dan keluarganya. Karena cinta kasih Allah, maka Naomi diizinkan pulang. Dia mengalami pemulihan setelah dia meninggalkan Bethlehem pergi ke Moab. Tuhan memulihkan Naomi karena cinta kasih yang Tuhan anugerahkan bagi Naomi. Juga karena cinta kasih itulah Rut mau memberi diri dan kehidupannya untuk mendampingi sang mertua yang hanya tinggal sebatang kara. Karena cinta kasih, Tuhan nantinya di kehidupan mereka di Bethlehem, Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih yang membuat orang punya pengharapan. Kasih Tuhan yang luar biasa menguatkan iman setiap orang. Kasih yang diterima itulah yang membuat terjadi juga pengharapan untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik. Kasih yang sama Tuhan sudah ajarkan dalam kehidupan kita. Orang Kristen kalau bicara soal kasih itu hukum. Bukan hal yang aneh, bukan hal yang asing. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari firman Tuhan di hari Minggu ini, bagaimana kasih itu mengubah kehidupan Naomi dan Rut. Bagaimana kasih itu memampukan mereka untuk meneruskan hidup. Bagaimana kasih Allah itu membuat mereka punya pengharapan akan hari esok. Maka Anda dan saya ditantang. Anda dan saya menjadi wakil Allah, menjadi duta Allah di dunia ini, juga untuk memberikan damai sejahtera, pengharapan akan kehidupan yang baik kepada semua ciptaan Tuhan. Mari membagi kasih, mari meneruskan kasih Allah, karena itulah tugas dan tanggung jawab kita. Belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita hadapi semua pergumulan, kita hadapi semua kenyataan hidup, apapun warnanya, apapun rasanya. Kita hadapi dengan iman, karena kita percaya kasih Allah tidak pernah lepas dari kita. Karena kita percaya bahwa kita pun akan dimampukan untuk memberlakukan kasih, sehingga lewat kasih kita akan menguatkan kehidupan orang lain, kita akan membuat dunia ini selalu penuh pengharapan yang terbaik yang asalnya dari Tuhan. Selamat menjalani kasih, Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat Tuhan, kami undang berdiri. Bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing hati dan mulut kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu untuk ibadah minggu yang boleh kami lakukan saat ini bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan kepada kami. Mampukan kepada kami Tuhan, untuk kami benar-benar memberlakukan kasih dalam kehidupan kami. Kasih yang sudah Tuhan ajarkan, kasih yang sudah Tuhan berlakukan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami memberlakukan kasih kepada semua ciptaan Tuhan yang lain, biarlah ya Tuhan damai sejahtera-Mu nyata dan membuat orang lain selalu punya berpengharapan untuk memasuki menjalani kehidupan yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami juga berdoa, seraya memohon, Bapa, biarlah Tuhan Engkau menghentikan semua wabah yang terjadi saat ini. Pandemi yang melingkupi dunia ini Bapa, kami percaya Engkau yang mampu menghentikan semua ini. Oleh karenanya ya Tuhan, kami memohon Tuhan memberkati semua upaya yang dilakukan oleh para ahli medis ataupun ahli-ahli yang lain Tuhan yang berkepentingan. Tuhan Yesus tolong berikan hikmat sehingga mereka juga boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memberikan kebaikan bagi kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami berdoa bagi semua mereka yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini, para pasien yang mengalami sakit corona ini Tuhan, juga para medis yang menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membagikan kesembuhan. Tuhan Yesus, berikanlah kasih-Mu, pulihkanlah ya Tuhan, sehatkan yang sakit, dan Tuhan Engkau memberkati para medis dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka terus boleh memberikan kesembuhan yang asalnya daripada-Mu untuk setiap mereka yang sakit. Bapa di sorga memberkati mereka yang terkena dampak dari segi ekonomi, mereka yang meratap karena pekerjaan dan penghasilan. Tuhan Yesus, kepada siapa kami mau datang dan mengadu semua ini kalau bukan kepada Tuhan? Karena kami percaya Tuhan Engkau memberikan semua ini terjadi, Engkau mengizinkan. Tapi Tuhan juga tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Maka Bapa, kami menyerahkan Tuhan semua anak-anak Tuhan, bahwa persoalan akan kami hadapi dengan iman, karena kami percaya dalam kasih Tuhan semua anak-anak Tuhan akan mampu menghadapi semua masalah dan pergumulan dan keluar dengan kemenangan iman. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan Yesus memberkati pemerintah kami. Di dalam mereka menetapkan membijaki segala sesuatunya. Teristimewa Tuhan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tolonglah ya Tuhan, supaya setiap kebijakan mereka, setiap aturan mereka, Tuhan berkati, mereka lakukan semua itu dengan campur tangan Tuhan, sehingga membawa damai sejahtera, kebaikan, kemakmuran, keadilan dalam kehidupan kami bangsa Indonesia. Tolong kami sebagai masyarakat Indonesia untuk juga mau melakukan, mentaati aturan-aturan pemerintah, karena kami percaya pemerintah pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa Sorgawi, pada saat ini Tuhan kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan menolong dalam setiap pelayanan kesaksian dan persekutuan. Teristimewa Tuhan di tengah-tengah masa sulit ini. Ketika gereja harus berinisiatif, harus berkreasi
di dalam pelayanan dan kesaksian yang dilakukan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh gereja-gereja Tuhan dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi gereja-Mu, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Bapa di sorga, bahwa pada bulan Juni ini Tuhan, kami sedang melaksanakan bulan Pelkes GPIB. Tuhan memberkati semua kegiatan yang dilakukan, juga peribadahan yang dilaksanakan dalam rangka bulan Pelkes. Kami berdoa secara khusus Tuhan bagi gereja-gereja di pos-pos Pelkes. Tuhan Yesus menyertai, memberkati setiap pelayanan kesaksian dan persekutuan mereka. Memberkati para pendeta, diakon penatua, unit-unit misioner, bahkan seluruh jemaat Tuhan berada di pos-pos Pelkes. Tuhan memberkati mereka. Biarlah apa yang mereka boleh kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi majelis sinode di dalam mereka melaksanakan tugas tanggung jawab. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan hikmat Tuhan, sehingga apa yang boleh mereka kerjakan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan. Saat ini Bapa di sorga, kami juga bersukacita di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat GPIB Martin Luther Jakarta Timur. Tuhan menyertai memberkati jemaat ini. Bapak Pendeta Rudi bersama dengan rekan-rekan pendeta yang lain, bersama dengan para diakon, penatua, unit-unit misioner, pegawai kantor gereja, bahkan bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah ya Tuhan, boleh sama-sama bergandengan tangan, melaksanakan pelayanan kesaksian persekutuan, saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan, saling mendoakan, sehingga yang terbaiklah yang boleh terjadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan bagi para janda, duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang terlantar. Tuhan, kasih yang Engkau berikan bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan juga membagikan bagi semua mereka yang membutuhkan. Kami percaya dalam cinta kasih-Mu Engkau menjaga memelihara kehidupan para janda, duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang terlantar. Pakailah kami menjadi alat dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami mereka juga boleh merasakan cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan, untuk kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab yang harus kami kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang saat ini juga bergumul dalam mencari pekerjaan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan yang terbaik. Setiap harapan, setiap doa-doa yang mereka sampaikan kepadamu, jadilah semua seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, dalam proses pemulihan. Tuhan Yesus, kami tak mampu sebutkan satu persatu, tapi kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu menjamah setiap organ tubuh yang mengalami kelemahan. Tuhan campur tangan atas setiap proses pengobatan, dan mereka boleh dipulihkan dengan seizin Tuhan karena berkat yang asalnya dari Tuhan. Kami menyerahkan semua mereka dalam tangan kasih sayang-Mu. Bapa di sorga, bersama dengan gereja Tuhan, GPIB Jemaat Martin Luther, kami berdoa Tuhan untuk program kerja dan anggaran di tahun 2020-2021. Tuhan menolong dalam setiap kegiatan yang mau diwujud nyatakan dalam tindakan pelayanan kesaksian dan persekutuan. Biarlah semua yang dilakukan Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi anggota PHMJ yang terpilih untuk masa bakti 2020-2022. Tuhan, kami percaya Engkau menunjuk, Engkau memanggil, dan Engkau mempercayakan tugas-tugas ini bagi mereka. Perlengkapi mereka Tuhan, sehingga lewat pelayanan mereka, nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan jemaat Tuhan boleh semakin diberkati. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus bagi keluarga Sekewael Patikawa yang mengalami kedukacitaan karena Tuhan, saudara kekasih, ibu kekasih Ibu Ut Patikawa telah Engkau muliakan pada hari Selasa 16 Juni 2020. Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberikan penghiburan, Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tanpa saudara kekasih mereka lagi,
Tapi bukan berarti tanpa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada bagi keluarga ini dan senantiasa menuntun memberkati kehidupan mereka di hari-hari esok dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa sorgawi, terima kasih Tuhan ketika saat ini kami boleh menyapa Engkau lewat syafaat kami. Banyak Tuhan yang ingin kami masih mau pinta, tetapi kami tak mampu sebutkan satu persatu. Oleh karenanya Bapa, kami memohon dengar dan sempurnakan doa kami ini, yang semuanya kami naikkan kepada Bapa di sorga. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari tembangkan pujian dari Gita Bakti 87, Aku bersyukur padamu. Bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat ibadah hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta 21 Juni 2020. Kami mengucapkan selamat datang dalam ibadah hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta yang saat ini dilayani secara online. Beberapa informasi penting kami wartakan agar saudara sekalian dapat turut serta mengambil peran di dalamnya. Pertama, peribadahan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Seluruh peribadahan, baik ibadah hari Minggu, ibadah rumah tangga, dan ibadah pelkat, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di gedung gereja maupun di rumah-rumah, untuk sementara waktu ditiadakan sampai waktu yang akan ditentukan kemudian.
Peribadahan minggu dilayani secara online dapat diikuti melalui kanal YouTube GPIB Martin Luther Jakarta Timur. Peribadahan Pelkat Pelayanan Anak dilayani secara online dapat diikuti melalui kanal YouTube PA GPIB Martin Luther. Peribadahan Pelkat Persekutuan Teruna dilayani secara online melalui aplikasi Zoom. Link akan dibagikan melalui Instagram @PT Martin Luther atau WA Group. Renungan singkat Pelkat GP Jumat pukul 20 dapat diikuti secara online melalui Instagram TV @TheLuthers atau melalui grup WA GPIB Martin Luther. Kedua, penyerahan persembahan ke gereja. Persembahan-persembahan yang disiapkan oleh jemaat dapat diserahkan dan dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan pada hari Kamis 25 Juni 2020 di gedung gereja, dimulai pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore dan akan dihitung oleh bagian keuangan kantor gereja. Untuk persembahan yang diberikan secara transfer, ditunggu selambat-lambatnya pada hari Jumat 26 Juni 2020 pukul 3 sore. Ketiga, kantor majelis jemaat. Kantor majelis jemaat kembali dibuka dengan mengikuti protokol kesehatan. Waktu kerja hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore. Demikian untuk diketahui. Keempat, pendaftaran katekisasi periode tahun 2020-2021. Diberitahukan kepada seluruh jemaat telah dibuka pendaftaran kelas katekisasi periode 2020-2021. Pendaftaran dilakukan secara daring dengan mengunduh formulir pendaftaran pada bit.ly/formkatekisasi dan melengkapi persyaratannya, kemudian mengirimkan ke email GPIB Martin Luther di martinluther.jaktim@gpib.org.id atau ke email tim katekisasi di martinluther.katekisasi@gmail.com, atau juga dapat diambil di kantor majelis jemaat pada hari Selasa sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai 3 sore. Pendaftaran ditutup pada hari ini tanggal 21 Juni 2020. Kelas katekisasi akan dimulai pada tanggal 5 Juli 2020 dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Jika sampai pada batas waktu dimulainya kelas katekisasi masih berlaku peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar, maka kelas akan dilaksanakan secara daring. Demikian untuk diketahui. Kelima, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Ut Patikawa, orang tua dari Bapak Antoni Sekewael, pada hari Selasa 16 Juni 2020 di negeri Oma, Maluku. Seluruh majelis jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan turut berduka cita dengan pengharapan bahwa Tuhan Yesus Kepala Gereja menghibur serta menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Keenam, pengumuman peribadahan. Diinformasikan kepada jemaat bahwa jika surat izin sudah dikeluarkan oleh pemerintah atau gugus tugas, maka pelaksanaan kegiatan peribadahan di gedung gereja akan dilaksanakan dengan memperhatikan keputusan sidang Majelis Jemaat Khusus tanggal 4 Juni 2020 dan arahan dari Majelis Sinode sebagai berikut. A. Tahap pelaksanaan. Tahap pertama, sosialisasi. Ibadah dikhususkan untuk para presbiter dan pengurus unit-unit misioner selama 2 minggu. Tahap 2, adaptasi. Jumlah kehadiran warga jemaat dalam beribadah di gedung gereja adalah 25% dari kapasitas gedung gereja. Diperkirakan berlangsung selama 4 minggu. Akan ditentukan melalui evaluasi dan koordinasi dengan pemerintah terkait status zonasi. Tahap 3, pemantapan. Jumlah kehadiran warga jemaat dalam beribadah di gedung gereja maksimum 50% dari kapasitas gedung gereja. Tahap 4, era baru. Dimulai jika telah ditemukan vaksin dan tersedia secara luas. Jumlah kehadiran mulai dari 50% dari kapasitas gedung gereja dan dapat meningkat secara bertahap yang akan ditentukan melalui evaluasi. B. Kewajiban jemaat. Pertama, harus menggunakan masker dan atau face shield sejak keluar dari rumah dan selama mengikuti peribadahan. Kedua,
mengukur suhu tubuh. Jika suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius atau tidak sehat, dapat beribadah dari rumah masing-masing. Ketiga, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Keempat, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Kelima, mengisi buku kehadiran ibadah. Keenam, menghindari bersalaman atau berpelukan. Ketujuh, menghindari berdiam lama di gedung gereja. Kedelapan, membawa botol minuman sendiri termasuk Alkitab dan hindari saling meminjamkan barang. Kesembilan, anak-anak layan PA dan PT, ibu hamil, ibu menyusui, dan jemaat yang berusia di atas 50 tahun serta yang mempunyai penyakit penyerta dan beresiko tinggi agar dapat beribadah secara daring atau online dari rumah masing-masing. Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan. Warta keuangan dapat dibaca pada halaman berikutnya. Demikian warta jemaat. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat yang dibagikan secara online. Ucapan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pengisi pujian, pemain musik, pemandu pujian, tim ibadah online atas pelayanannya pada ibadah hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mengutus hamba-Nya, Pendeta Evi Patiasina Marten, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Torsina, Jakarta Timur, yang melayangkan ibadah hari Minggu secara online pada hari ini. Kita berdoa agar Tuhan Yesus memimpin beliau dan keluarganya yang menopang pelayanan dalam melaksanakan tugas. Sekian, terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah engkau dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.